Kan? Oh, Pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Indonesia. dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam gitu. Sampurasun kasadayana. Baba deh kamu. Hah? Baba deh kamu. Gak, jadi guys, di video kali ini gue gak bakalan konsep yang keren-keren atau yang apa ya. Jadi orang tuh keren. Iya, maksudnya gak terlalu diperhatikan tentang segala macamnya lah. Karena ini dadakan lah, kayak tahu bulat gitu. Karena kita Random konten. random. Nah, karena hari ini gue kedatangan Mang Jampong lagi, guys. Gue baru sempet lagi ketemu Mang Jampong. Tidak edun pokoknya. Tapi by the way ada info gitu, sekarang tuh Mang Jampong punya channel namanya Oh sebutkan. MJ. MJ Story itu baru bikin kemarin ya. Nah, jadi si channelnya itu MJ Story, guys. Nah. Jadi si channelnya itu berisi tentang Ya cerita lah. cerita Video-video pendek. story, video-video pendek. Apa namanya? Short video lah ya, Mang Jampong ya. Bener. Begitulah ceritanya. Jadi kenapa Mang Jampong tuh jarang main ke sini sekarang? Ya hak dong. Ya benar sih, tapi maksudnya tuh Ya mungkin ada kesibukan lain lah. iya ada Kan sekarang kesibukan. ada anu yang harus dianuin gitu. Karena Mang Jampong udah gak jomblo, Cok. Ya dong. Karena Mang Biarpun ompong masih tetap bisa. Nggak ada suara sensor ya. Gak ada sensor-sensoran pokoknya nama di dia malah. Di sini malah. Pertinyi ini Oh, kopi teh kan ada coko granulenya. udah dicampur daripada kayak tadi lupa. Oh, Udah habis kopinya. Malah kopi. ini apa namanya bubuk museum. Enggak sih, apa namanya? Si Mang Jampong ini sekarang lagi sibuk yang ngejar target Nah, laptop dari Kukuma gitu. mantap. Terulung sih nah. Oke, kita sedikit cerita tentang Mang Jampong. Mang Jampong itu kan dulu pertama kali kita bikin konten sketsa-sketsaan tuh cuma 4 episode kan. First episode itu Cuma 4 langsung episode. hilang. Langsung hilang karena orangnya gak ada. Cuma kita bikin berdua. Nah, terus nama Mang Jampong itu kan sebenarnya nama aslinya kan dulu Oke, sekalian perkenalan. Nama aslinya itu Eli Kurniawan ya. Eli Di Kurniawan. Facebook juga ada Eli Kurniawan, ada juga Mang Jampong. Mm-mm. Nah, kenapa bisa Mang Jampong itu? Dulu kita bikin karakter ya kan. Mm-mm. Nah, bikin karakter mau sketsa komedi siapa nih? Kayak berapa karakter sih? 4 ya? 4 apa 3 sih? Ada 4. 4. Nah, ya gimana sih buat nyocokin karakter sama fisik biar ibaratnya buat kalian juga yang punya kekurangan, bukan kekurangan sih. Ya kekurangan bisa disebut kekurangan, tapi bisa nyeleneh dan lucu. Sebenarnya kekurangan yang jadi kelebihan, Mas. Ya udah Mang Jampong. Jampong itu sebenarnya singkatan, coy. Jama ompong. Kalau Nah. bahasa Sunda jama ompong itu namanya orang ompong. Coba dah. Heeh. Ih, Ompong kan ya Lah pokoknya itu Jampong tuh jama ompong. Tapi semenjak si sketsa komedi ini up 4 episode atau 4 apa 5 gitu. 45 lah pokoknya. Nah, pokoknya mah gak nyampe 10 lah, gak nyampe 10 episode. Itu si Bang El ini di mana-mana dipanggilnya Mang Jampong, Iya. Mang Jampong. Jadi Kalau kalau kata Sundanya mah gitu. Geus katelah, geus nelah, nerap. geus nelah lah istilah namanya. Dah saya mah kalau bahasa Sunda sok rada balelo bahasa Indonesia tuh kan jadi balelo deui wae. Jadi Mang Jampong, tapi alhamdulillah enak istilahnya pembaturan gitu. Teman-teman semuanya udah pada Mang Jampong, Mang Jampong, Mang Jampong gitu. Ya udah, jadi itu pun jadi terinspirasi ya. Akun aja ganti aja sekalian. Ayo, Mang Jampong coba gitu. Iya. Ya keren sih, maksudnya dari Punya ciri khas sendiri. Iya, punya ciri khas sendiri. Terus dari iseng-iseng kan kita. Mm-mm. Dari iseng-iseng kita ngonten segala macam, dari yang namanya si channel ini hilang. Ingat Oh. gak pertama kali channel ini kita bikin malam itu kita isi konten. Judulnya itu kalau nggak salah beberapa kali bikin akun dihapus oleh ini terus gitu kan. Iya benar. Dihapus permanen terus. Ini channelnya dari 0 subscriber sampai sekarang udah 6.333. Alhamdulillah udah 6.000 kan. Walaupun belum monet karena masih kejar jam tayang, karena isi kontennya pun seminggu 2 bulan satu, seminggu satu itu udah alhamdulillah.
Pokoknya buat temen-temen yang nonton jangan lupa tuh, kalau yang belum pencet yang merah tuh susah ngomong kalau naon sih teh subrek. Nah eta pencet betrek ngeloncengna kirincingkeun gitu Ya. aya tombol lonceng kan Ya apa nama ketong hilah mampir oke kak. Mampir juga ke channelnya Mang Jampong, nanti lihat-lihat storynya karena channelnya baru bikin, baru aktif juga, mungkin baru 2 hari 2-3 hari lah ya. Karena dulu kan kita mau fokus di sketsa, pas video pertama kita kan bahas kita mau fokus di sketsa karena gimana gini, tapi ternyata waktu seiring berjalannya waktu malah berkehendak konten yang lain gitu kan, makanya kontennya jadi random, mulai dari podcast lah, review ini motor gitu kan, terus unboxing kan gak jelas gitu kan, tapi pas jadi pengantin nggak di unboxing, nggak ada bikin kan. Tapi alhamdulillah tembus 6.000 itu dari video short itu paling banyak 10.000 kalau nggak salah, 10.000 apa ada yang lebih kayaknya deh, enggak ya pokoknya udah ribuan lah ya, maksudnya sasi subscriber pun sekarang udah 6.000 lebih, dan itu alhamdulillah dari video short, walaupun dari video panjang kayak podcast ini nggak nyampe 1000-an, nyampe yang 1200-an itu yang video pertama malah, video yang bahas si YouTube dihapus, channel YouTube berapa? Dua channel YouTube gue dihapus semua. Ini channel YouTube ketiga, jangan sampai keulang lagi karena ini udah. Bilangnya jangan yang ketiga tuh, yang terakhir udah. Ini yang terakhir. Pokoknya mah gak ada lagi lah. Kalau masih dihapus juga cari aja itunya orangnya. Anjir. Tarik injek lehernya. Dulu kita ngisi podcast udah banyak itu di channel yang Ends Project ya apa? Ends Project. Terus apa namanya? Ada lagi tuh Egy Nur Cahaya Ramadan. Yang pertama itu ada 400-an subscriber, yang kedua juga sama 400-an. Yang bahas itu kan, yang ke Bandung itu. Yang bahas naik eskalator lah. Kalau yang ngikutin channel gua tuh ada yang bahas eskalator. Udahlah itu mah masih. Yang ini denger malah orang dunia ketiga kan repot. Ya kita tahu lah. Pokoknya kalau gak ada sih masalahnya, kalau dicari udah gak ada channelnya. Udah langsung habis langsung hilang semua ya. Nah makanya gue masih kejar jam tayang, karena kalau dari video short untuk peraturan YouTube terbaru itu harus 10 juta penayangan baru bisa monet dari short, dan untuk jam tayang tetap harus 4.000 jam tayang baru bisa monet. Kalau untuk subscriber minimal 1.000. Nah gitu, jadi Mang Jampong kita juga sama-sama belajar perihal YouTube kan. TikTok juga sama. Awalnya dari TikTok. Dulu pernah upload iseng lah. Ya main-main template di itu aplikasi yang putih itu. Iya. Editor gitu. Tempelin kata-kata. Masih copy paste tuh kata-katanya bagus, tempel. Dihapus dah tuh. Masalah space juga. Sekarang TikTok space-nya lumayan lah. HP kentang kan. Gede. Dihapus. Pas download lagi TikTok Lite, ternyata naik tuh. Si followersnya yang like ada lah. Di download lagi sekarang, ya udah alhamdulillah aktif lagi gitu kan, mudah-mudahan. Terus gue juga sampai pernah nanya di Instagram sama Mang Pixi, tau kan Mang Pixi, channel YouTube-nya Mang Pixi. Gue nanya di Instagram, Mang gimana caranya atau gimana kata-kata atau support motivasinya untuk para kreator-kreator yang mau coba bikin video supaya mereka gak putus asa atau tetap semangat gitu dalam bikinnya. Dan alhamdulillah si Mang Pixi langsung ngejawab di kontennya. Dia tuh bilang gini, bahasa Sunda nih ya, pokoknya mah lamun maneh resep jalankeun tong nempo angka. Apa maksudnya? Jadi gak usah berpikiran views gua kecil, subscriber gua gak naik-naik. Selama lu suka bikin videonya, lu jalanin aja. Rezeki suatu saat ngikutin itu. Terus sama kayak kalau misalkan tiba-tiba lagi naik, down lagi, lu harus bisa koreksi diri, maksudnya konten lu apa tuh yang kurang sama mereka gitu. Jadi harus tahu permintaan si penonton itu gimana sih, sukanya sama channel gue tuh tentang apa sih gitu. Bener. Makanya gue bilang kemarin kan ya, gue bilang Mang Jampong kalau misalkan mau bikin, jangan
berpatokan ke yang lagi viral gini, lu bikin aja sesuai isi hati. Siapa tahu isi hati lu sama kayak sama isi hati orang. Itu. Soalnya kelemahan cowok tuh ya kayak gitu. Gak bisa nangis. Gak bisa ekspresiin kalau kita ada masalah ada apa gitu kan. Cuman apa ngerokok, ngelamun. Nah, disitulah otak kita bertempur. Biasanya ekspresinya ya udah. Kadang-kadang bikin kata-kata ngedadak pinter kalau misalkan kita lagi pusing ngerokok ngopi, pokoknya gua gak paham ya kenapa ngopi sama ngerokok bikin kita kayak imajinasi tuh kok kemana-mana gitu, campur aduk kemana-mana gitu. Tapi pas waktu di rumah cewek ternyata itu ada solusi lain. Ini rokok habis, udah minum kopi nih, udah dikasih kopi kan kalau datang ngopi ngerokok, rokok tinggal sebatang, kopi habis, udah sebatang udah diisep lah. Iya. Aduh, kenapa? Ini kopi habis, rokok habis, nggak ada lagi yang diisep. Ada kok. Dia ngomong gitu doang. Oh berarti selain ngopi bisa nyusu juga guys. Masih diperjelas coy. Ya pokoknya bisa nyusu lah. Enggak, dia cuma ngasih teka-teki, ada kok. Tapi emang ada sisi kafeinnya. Oh iya, ada coklatnya, sorry. Nah, coklat itu mengandung kafein, yang mau tahu mah gitu. Jadi, gue sebenarnya mau penasaran sama motornya Mang Jampong yang sekarang berubah drastis. Yang tadinya cuma 1 cm, sekarang udah 1 meter tingginya guys. Mau gua review tuh. Ya, nantilah di review gitu. Pokoknya slogannya buat motor ini tuh ora jinjit ora pena kalau orang Jawa bilang. Tapi kalau terlalu jinjit ya ternyata. Tapi pas gua pakai kagak nyampe kaki gua. Iyalah. Orang beke, tahu beke itu kate anjir, semua nemen. Ya pokoknya sekarang gua mau nanya sama Mang Jampong. Kesibukannya sekarang tuh lagi apa? Sok sibuk aja sih. Disebut sibuk ya sibuk jam kerja dari jam kan gua kerja tuh dari jam 9:30 ngikutin gedung, masih ngikutin gedung. Balik jam 5 udah main HP, tidur bangun gitu lagi. Pokoknya keseharian kalau pekerja yang diatur orang tuh begitu guys. Jadi kayak gua tuh setiap hari itu cuma bangun pagi, mandi, makan, jalan, kerja, balik, makan, tidur, bangun, gitu aja terus tiap hari gitu. Sebenarnya kadang ada rasa kayak bosen gitu, cuman karena kebutuhan lah ya. Cuman lu tahu sendiri kan, dari YouTube aja belum menghasilkan istilahnya. Jadi ini juga maksudnya kesuka duka kita bikin YouTube tanpa AdSense sih. Nah sebenarnya tadi suka duka bikin YouTube tanpa AdSense. Saya ngomongnya tanpa AdSense, tanpa penghasilan gitu, tanpa iklan. Paling kita dapat dari hal-hal kecil lah. Sebenarnya kita bikin video tuh bukan karena cari penghasilan, bukan, karena suka aja gitu loh. Kita suka ngedit tapi gak ada bahan, daripada ngambil video orang terus kita pakai, kasihan tau. Iya. Nah, gue kadang ngedit tuh sekarang nih, kaos gue nih. Ini dari Kinetic. Jadi yang gue beli bisa langsung aja cek Instagramnya Kinetic_store 23. Di situ ada, di TikToknya pun ada Kinetic_store. Jadi buat kalian yang mau ngeluapin kata-kata kesel, curhat lewat kata-kata, bisa dibuatin kaosnya gitu. Nanti kita bantu desain. Free desain ya, nggak usah bayar. Free desain, nggak usah bayar. Selagi desainnya sopan, masuk akal lah. Masuk akal dan sopan gitu. Ya jangan juga kalau misalkan foto si A mau digabung sama foto si B, nggak bisa kalau bukan ini mah. Karena kalau yang namanya foto pribadi seseorang itu mempunyai hak ciptanya, nanti kena undang-undang, nggak boleh asal edit. Nah misalkan Mang Jampong nih ada yang kesel, Mang Jampong foto Mang Jampong palanya diganti sama pala apa gitu, nggak boleh itu. Kalau gua mah kalau kesel sama orang nggak usah nunggu karma, biasa mandiri lah, datang. Nggak usah nyusahin Tuhan mulu, tarik orangnya terus injek lehernya. Kurang ajar, itu nggak boleh. Nggak boleh ya, nggak boleh guys, itu namanya kekerasan. Itu juga ada undang-undangnya. Dikat nggak apa-apa,
Nggak boleh. Nggak boleh di-cut. Di sini anti-cut, anti-cut. Don't try this. Don't try don't try this at home. Udah tahu lah pokoknya mah. Jangan dicoba untuk di rumah. Dan pokoknya kebiasaan saya itu kalau lagi ngobrol nggak bisa berhenti ngerokok. Ini kumaha? Karena inspirasi atau ngeluarin Kata-kata ya. Ya makanya itu kalau lagi ngerokok tuh inspirasi tuh pada datang tuh kayak wah di sini udah muter nih. Sat gitu. Ingat nggak kata-kata Pascol? Gimana? Capek boleh. Kan masih ada rokok sama kopi. Ya, Pascol. Top global Mia. Sekarang Mobile Legends gua jarang main. Sekarang mainnya ini main bini. Mobile phone. Lucu. Cuma kalau orang Sunda itu kalau ngobrol bahasa Indonesia tuh agak kaku gitu loh. Balelol, kararagok. Sebenarnya gue kangen gitu ngumpul kayak sama si Ega gitu kan. Kawan-kawan lama lah. Iya. Bisa diajak ngobrol. Si Eno, si Dodi itu ngobrol gini, gue tuh pengen gitu ngobrol sambil gini tuh. Curhat gitu kan ada berapa tahun gitu kan. Dia cerita. bawa cerita apa gitu. Cerita mau berlayangan gitu kan. Sekarang lagi musim layangan nih, gue lihat di sini bocah-bocah nih pada wah genjot layangan gitu-gitu segala macam. Tapi sekarang kerjanya cewek sih bocah juga. Sekarang zamannya udah beda. Pokoknya dulu masa-masa keemasan itu nggak bakalan terulang lagi. Benar. Lihat kemarin aja pas mudik tuh lapang yang masa kecil kita udah kayak bon kayak gitu bisa. Udah kayak kumbangan kebo. Dulu itu rumputnya cakep banget itu. Dulu jatuh pas main bola oke di situ. Kemarin gue jatuh sama motor kampret udah tinggi motornya jatuh lagi. Sampai suah-suah sampai dari 1 cm ke 1 meter kan jauh banget. Orang mah di naikin motor tuh paling berapa senti gitu kan si soknya. Cuma 1 meter. Tapi kan ada tujuannya. Biar kemarin di Pasar Rebo ceritanya pulang ke Bogor. Pasar Rebo ada kubangan. Habis hujan tuh tingginya tuh hampir inilah ke tulang kering. Orang-orang pada pinggir semua. Saya tahu nggak buat oponor kalau lagi Liga Inggris menang buat main bola. Orang di pinggir semua, gua ke tengah sendiri. Wah, terus yang di pinggir kena air. Enggak lah, orang pakai otak juga lah, enggak ngebuk. Nyari lubang lah, ntar ada lubang kan nyungsep nggak lucu. Ada yang dorong motor, mati motornya. Itu air cuman nyampe sok juga nggak nyampe. Si Piti aman, si Piti. Si Piti mah di atas lah. Orang belakang naik 10, depan naiknya pakai as FU, bayangin aja tuh. Bayangin lo as FU dipakai. Dulu sebelum diturunin depan dikit, yang nyampe itu cuma jempol kaki ke bawah. Jadi harus pakai teknik kalau mau napak semuanya, kaki sebelah tapi nggak bisa dua-duanya. Tapi pas kemarin mudik nih, Lebaran 2023 ada cerita-cerita lucu gak tuh? Cerita lucu sih mungkin ya. Cerita seru yang susah dilupakan gitu kayak gitu-gitu. Ya cuman di jalan sih emang katanya sih macet. Tapi alhamdulillah enggak. Kan trik gua tuh. Anjir gua cenah. Orang Sunda nyebut gua asa mahal gitu nya. Triknya tuh kemarin katanya harus ngambil barang-barang dulu ke Bogor. Buat biasalah titipan dari cewek buat mertuanya calon. Iya. Amin. Nah, diambilnya itu malam Sabtu. Ya udah, jadi malam Minggunya tuh gua udah dari Jakarta blas aja langsung ke Bogor. Ke puncak lah arah sono. Nggak mampir lagi ke rumah cewek. Ya udah, ambil tuh malam Sabtu berangkat jam 7. Karena apa? Kalau gua berangkatnya sore pulang kerja itu masih macet, pasti macet. Capek. Stres di jalan itu Jakarta Bogor tuh bakal stres, jalan raya Bogor lumayan macet kan. Dan ternyata buat temen-temen jangan jalan raya Bogor, muter, mending ke Parung anjir. Baru tahu kemarin. Emang yang lain pasti tahu, cuman gue baru tahu. Mana sih? Ya namanya juga nggak tahu gimana. Orang kan ada keterbatasan. Iya benar. Dicoba kemarin di situ cuma 1,5 jam.
Nah dari situ bablas, udah dari jam 7 nyampe jam 9 tuh 2 jam. Lewat puncak, masuk puncak, makan di puncak, istirahat kan. Cerita lucunya itu bukan lucu sih, menarik buat gue ya. Otomatis kan anak-anak motor tuh dapat kabar, bismillah kan, TW Ciamis, di story WA, masuklah ke grup nih ya, di Cipanas, di Ciranjang, sama di Raja Mandala. Itu udah ada stay, orang-orang mau nangkep, ceritanya mau bawalah ke rumah gitu, istirahat, pengen kenal juga. Oh iya. Tuh pertama di Cipanas, udah turun ke Cipanas, Mang gimana, mau mampir nggak? Enggak deh kayaknya, soalnya saya sudah di puncak. Pikirnya kalau gua res lagi di Cipanas kan itu puncak juga masih di Cipanas. Benar. Jadi 2 kali res. 2 kali res malah buang waktu. 1 buang waktu, 2 jadi males jalan lagi. Kelamaan berhenti. Itu kelemahan gua. Nah, udah gitu, udahlah lepas tuh dari si anak Cipanas. Di Ciranjang. Ini si yang satu lagi, Mang, ngeres nggak? Udahlah di pom bensin di sini sekalian isi bensin, udah lewat. Nah pas di Ciranjang sebelum berangkat itu anak Bandung tuh, yang lain gue bisa lepas, itu doang bocah satu tuh, Mang Jem namanya, orang Bandung. MJO gitu, Mang Jem. Iya, Jem dia pakai jet. MZ. Nah pas udah di situ, dia telepon, dia di Bandung Barat loh. Bandung Barat. Di Bandung Barat rumahnya. Di mana? Di Ciranjang. Ya mampir nggak? Gua gini, kalau ketangkap aja, kalau bahasa Sundanya gini, bisa bahasa Indonesia, mun benang wage orang eureun, amun henteu ya orang lepas, lanjut gitu kan. Udah kasih bensin, toilet, berangkat. Pas Raja Mandala ternyata dia udah stay di situ, standby. Di situ niatnya kan emang kita juga dulu mudik di Raja Mandala udah harus stay di situ, titik capek lagi ya. Benar. Raja Mandala itu res wajib. Kayak udah wajib. Baru kita udah pelan di situ nyari tempat enak, kosong. Ternyata, Mang, dibakar. Anjir nih bocah ditarik. Iya beneran, anjir ditarik udah ke situ. Ternyata dia udah sejam di situ. Bener-bener niat, dan emang harus gitu, harus berhenti di situ. Terus res dah. Ngeres itu hampir sejam setengah ngeres. Jam setengah. Karena di situ ya solidaris lah. Solidaritas. Nah, karena banyak anak Ciamis, plat jet banyak, anak Garut, pokoknya anak Parahyangan Timur tuh banyak di situ. Tasik. Kemarin ada ceritanya anak Paryo 1, satunya FU. Knalpotnya udah aneh bunyinya. Tok. Mang kenapa? Udah pinggirin dia. Ngopi dulu. Kenapa knalpotnya? Dia pakai knalpot racing. Dudukannya itu cuma satu patah. Benar. Alasannya cuma 3 titik. Itu kayaknya patah ya. Bawa kunci enggak. Ini tujuan dari mana? Tangerang. Tujuan mana? Saya Singaparna gitu. Tasik. Yang satu lagi kemana? Ke Cilacap. Oh ya udah. Mang, bawa kunci. Saya kan. Ada tuh buat buka itu plat gua keluarin semua, baut takutnya dia butuh, dibongkar. Di mana ngakalinnya ini biar nggak bunyi, biar aman lah. Orang cuman sensernya tertahan sama pipa doang. Benar. Lama-lama patah tuh pipa. Ngeri sih kalau perjalanan jauh pakai racing. Nah buat teman-teman juga kalau mau perjalanan jauh ibaratnya harus benar-benar perhatiin motor lah, safety. Benar-benar prepare. Jadi jangan asal lempang we aslem gitu. Jadi safety gear, safety riding tuh harus benar-benar dicek. Ulah aslem, nu penting keren we ulah. Bener. Kadang-kadang kan sekarang kayak gitu. Asal niat mau jalan, ada duit, jalan. Kondisi motor nggak diperhatiin. Kondisi motor kadang-kadang ngolotrok oke ayo ya. Ayo di jalan dipaksakan, dia begitu di jalan bingung. Didorong. Aduh kasih diri kayak batu. Terus dibongkar lah ceritanya, didinginin udah panas tuh. Nah, overheat. Enggak, itu kan perjalanan jauh panas sih. Selain masih panas, belum kita tanganin. Benar. Udah disiram. Enggak lah. Sayang air coy, mahal di sana. Udah didiemin kan. Kita ngopi apa dulu di parkir, udah makan.
Ini bener-bener kayak awam jalan. Oh. Awam jalan. Cerita-cerita gitu. Udah jam berapa ya, basa-basi orang Sunda. Benar. Udah gitu tangannya masuk, udah ternyata gimana nih caranya biar masuk. Ternyata di bawah itu emang ada dudukan lagi. Dia nggak pasang. Oh. Pasangnya cuma di atas doang, asal nempel. Aduh. Abal-abal lah tuh. Terus diakalin, di bawahnya udah bisa. Aman. Aman. Pokoknya kalau mudik harus diperhatikan benar-benar, jangan sampai kejadian di jalan kayak gitu kan. Tapi kemarin juga gue kejadian, dan lucu gitu. Jadi pas gue balik dari sini kan, gue udah prepare segala macam, sampai fan belt pun gue ganti baru gitu kan. Gue di bengkel di daerah Permata Hijau, gue ganti fan belt sama katanya ori Honda. Nah gue coba kan, katanya kalau yang pakai racing kan dia agak lentur lah ya. Makanya pakai Honda katanya lentur, enak dipakai perjalanan jauh. Gue pakai, set gitu kan. Pas gue nyampe puncak kan biasa berasa kan ya pas tanjakan, rest dulu kan berasa panas. Oke, terus gue turun lagi tuh di Gentong kan macet tuh turun. Di Gentong tuh gue berhenti lagi di situ berapa jam kali tuh, 1,5 jam gue berhenti biar si itunya dingin. Oke, udah merasa berbet gitu kan. Pas nyampe rumah, bener-bener nyampe rumah, jadi si motor tuh digas tuh jadi kayak bensin nggak turun gitu loh, gitu kan. Sampai rumah istirahat dulu kan berapa hari gitu. Nah setelah itu gua bawa ke bengkel tuh, ternyata si karet vakum di karbu bolong. Kok bisa? Bolong, buset, bolongnya gede, ada lebih dari 2, ada 3 kali. Bolong-bolong tuh si karet. Oke, diganti aman. Oke, aman gitu kan. Gue cuma itu doang. Gak ganti oli. Enggak, gue gak ganti oli. Salahnya itu gue gak ganti oli, gak periksa CVT. Nah, karena buru-buru gue balik lagi ke Jakarta. Pas naik puncak aman. Enak kan, karena karbu udah enak kan, tanjakan set, mantep kan. Pikiran gue ketika gue dari Jakarta ke Ciamis itu bermasalah motor tuh, pikiran gue dari karbu doang. Gue balik lagi ke sana, pas nyampe puncak aman. Nah pas turun puncak tiba-tiba gitu kan, kayak yang turun naik gas tuh. Anjir karbu lagi nih kata gue kan. Pas nyampe sini, nyampe rumah dipaksain tuh dari puncak, dari puncak pas turun ke sini paksain. Nyampe rumah aman lah. Besoknya gue langsung gawe pagi-pagi. Gue pakai motor dari sini ke Joglo aman gitu kan. Nyampe Permata Hijau lagi nih, deket si bengkel yang pernah gue ganti panbel. Gue bawa kan, tiba-tiba jadi putus. Bukan putus lagi tuh panbel, lebur. Buset kata gue. Untung bukan pas di puncak, karena gue di puncak malam. Pengalaman gue ya, panbel itu harus diperhatiin loh. Perhatiinnya apa? Kita itu emang kayak sama nih, panbel beat ini masuk ke panbel beat gue. Iya. Itu sama masuk. Cuman ada bagiannya. Ada kelenturan sama ukurannya itu beda. Kemarin pernah salah. Nah, ini tuh lebih panjang kalau nggak salah. Beat karbu tuh. Coba emang masuk. Cuman ngeden. Benar. Jadi kayak longgar. Jadi nariknya itu lebih lama. Pas dibongkar masih baru. Ini kok ngeden mulu ya? Coba diganti, dicek yang lain, aman. Dilihat serinya ada serinya. Ini mah beat karbu ya. KVY ya. Nih tuh dibandingin. Nah ini buat beat FI. Ya udah diganti lah. Beat FI kalau gak kodenya KVB. Kalau nggak salah itu ya. Gue kan nggak pernah merhatiin yang kayak gitu sih. KVY itu beat karbu. Nah udah kayak gitu gue langsung beli fanbelt ini. BRT gue pakai, langsung pakai fanbelt racing lagi. Itu hancur banget bener-bener. Kagak ada, cuma sisa segini. Kalau gue kenapa ini nggak pernah di racing? Karena mikir gue beban gue berat nih. Nah jadi udah mau di up nggak katanya? Apa di si rollernya itu disilang atau apa di racing lah, pokoknya di kiriannya itu enggak standar aja. Karena standar itu apa? Tanjakan pelan tapi nanjak dia. Benar. Meskipun beban berat. Itu enaknya.
Cuman di lurusan ya emang lama naiknya. Kalau gue pakai roller silang. Oh masih Orion. Gue pakai 12 9. Oh 12 semua. Enak. Cuman emang tarikan awal nggak ada. Tarikan awal nggak ada. Kecuali dibentak sekaligus. Kalau yang lainnya enggak. Gue versi PT ganti. Dia kan Orionnya 800 rpm. Gue pakai 1500 rpm. Tuh pakai CLD. Bentar lagi ngebit gua 4 silinder. Anjay. Abobi ya tuh. Abobi Mio 4 silinder. Bobby Stan Rider. Keren. Ke project dia cina Supra 2 silinder kalau nggak salah. Kalau masalah motor gua buta lah pokoknya. Masalah dalaman motor gua buta seriusan. Apalagi kelistrikan. Bener-bener buta. Tapi emang gua mikirnya gini, kemarin masang klakson sendiri kan, klakson masih oke, relaynya kan masih 4 kaki, benar, masih kalau ibaratnya konslet ya udah di situ doang. Iya. Kalau lampu kan semua, benar, semua ke kabel body. Gua ngomongin masalah aki ya, nyambung lagi nih masalah dari gua beres mudik, nyampe sini berapa hari, starter masih bisa, tiba-tiba starter gua kagak bisa. Kata gua nih aki baru ganti belum sebulan, gua pakai aki motobat. Motobed gue pakai baru sebulan kok udah begini gitu kan. Udah gua pakai dulu aja 2 minggu tuh di selah, gak dipaksain. Pas gua bongkar kemarin, jadi si aki kan ada si kabel plus kabel minus. Nah si kabel yang satu yang plus lepas, bayangin bautnya kan gini kan ya, baut kan ini baut nyambungan ke bawah tuh lepas, jadi tinggal baut ini nempel gitu doang, nempelnya cuma segini doang nih ya. Jadi ada kadang enggak, kadang ada kadang enggak, kadang ini gitu kan. Set gosong karetnya. Pastilah orang kan ibaratnya nempel tek langsung keluar listrik. Tapi ya itu dia, makanya sekarang udah normal. Makanya perawatan atau pengecekan motor kala itu penting. Kalaupun nggak ke bengkel, kita harus tahu seluk beluk motor itu. Tapi prinsip gua kalau lagi benerin lampu, kalaupun kesetrum, nggak ada orang meninggal yang pakai DC. Nggak ada kesetrum DC meninggal. Nggak ada tuh itu. Iya. Ya udah tuh kalau gitu mas. Mungkin kita mau review motornya juga. Oke, nih kalau gua. Ya udah pokoknya terima kasih yang udah menonton video ini. Jangan lupa subscribe tuh Mang Jampong Story. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.